peteng. Oh, belanja di mana tuh jual di Ternate? Di pasar. Atau ada supplier yang ngirim ke Ternate? Oh enggak, kita belanjanya di sekitar sana aja. Hah? Belanjanya di Ternate. Oh, belanja di Ternate, jual di Ternate. Alat listrik. Ya. Nah, kalau ibu apa kegiatannya? Sama, Pak. Jual alat Kalau listrik. saya enggak, kalau saya jual pecah belah. Pecah belah. Ya. Tokonya sama apa beda? Berdekatan sih, Pak. Oh, berdekatan. Tokonya punya sendiri atau sewa? Punya sendiri, Pak. Punya sendiri. Iya. Punya pemerintah Haji. Hah? Maksudnya pasar kan. Oh, pasar ya, Jaya. milik pemerintah ya. Oh, pasar Jaya. Oh, jualnya pagi sampai siang. Sampai malam. Sampai Pagi malam. sampai malam. Oh, sampai malam. Saya Haji. Oh ya? Dari pagi sampai malam. Luar biasa. Ya. Tahu RDI dari mana, Pak? Alhamdulillah dari YouTube Haji. YouTube. Apa yang tertarik dari YouTube-nya RDI? Antara lain dari YouTube. Deketin mic ya? Halo. Dari YouTube itu kita dari banyak ilmu Haji. Dengeran gak sih mic-nya? Gimana? Coba. Ayo. Gimana? Dari YouTube itu Haji. Ternyata kita banyak pembelajaran Haji. Banyak pembelajaran. Pembelajaran. Terutama kita bisa mengontrol kita punya sifat-sifat. Ternyata selama ini banyak kita punya sifat yang busuk Haji kalau dari kita ikuti yang ada di RDI. Makanya belajar dari situ, saya pikir makanya kita orang ini begini terus, artinya ekonomi tidak pernah. Nggak naik-naik. Ya. Kalaupun naik jadi utang. Ya. Naik sih tapi utang. Nah. Jangan dong. Masa naik utang? Kalau utang kan mesti dibayar. Ya. Jangan. Seperti itu. Nah, ibu apa yang tertarik dari YouTube RDI? Ada gak? Iya, Pak. Itu yang sifat 18 itu ya. Banyak. Ibu satu rumah gak sama bapak? Ya, satu rumah aja. Satu rumah? Ya. Tidurnya satu tempat tidur apa Ya. beda? Satu tempat tidur? Satu tempat tidur. Dari pengantin baru, satu tempat tidur? Belum pernah pisah tempat tidur? Pak, kalau boleh tahu nih, coba bapak lihat yang 18 itu sifat. Yang ada di ibu ada berapa item? Penyakit hatinya yang ada di ibu tuh, Pak. Coba lihat, Pak. Dari 18 sifat penyakit hati yang ada di ibu ada berapa item, Pak? Kalau ada di ibu ini ada jengkelnya Ji, ada ngeluh, kemikir. Tunggu dulu, Pak. Bu, apa yang dicemburuin dari bapak coba? Gemuk enggak? Putih enggak? Hanya mancung aja. Mancung iya. Tapi enggak gemuk. Kalau gemuk oke lah kita cemburuin ya. Oh, jadi ibu apa coba Pak? Tadi ulang lagi. Yang pertama ada jengkel, ada ngeluh, ada kepancing jengkel, ada cemburu, ya. dendam. Dendam. Waduh, Bu, apa yang didendamin dari bapak coba, Bu? Ini suami stok lama nih, Bu. Ini udah nggak keluar lagi 2026. Kalau bisa diawet-awet, Bu. Disayang-sayang, diempong-empong. Nah, coba ibu lihat sifat 18 yang ada di bapak yang mana coba? Coba ibu lihat. 1 sampai 18 yang ada di bapak yang mana tuh? Kepancing jengkel gitu. Ya, 1. Komen. Ya, 2. Jutek juga. Wah, jutek. Ya ampun, 3. Jengkel, Pak. Ya, 4. Itu aja, Pak. 4 ya. Ya. Nah, mau saya, Pak, jangankan 4. 18 nggak boleh. Jangankan 18. 4 nggak boleh. Jangankan 4. 1 juga nggak boleh. Emang ada. Itu kan namanya penyakit hati. Di dalam satu tubuh ada segumpal daging. Kalau segumpal itu rusak, maka rusak semuanya. Apa namanya? Penyakit hati. Ada gak hadisnya di Al-Quran? Ada gak hadisnya? Ada gak hadisnya? Ada. Coba terangin, Bos. Hadis lo, Bos. Ya, nyambung dari Pak Haji, Bapak Ibu ya. Ya. Jadi terkait dengan penyakit hati ini, Rasulullah
memesankan kepada kita, karena ini penting banget. Jadi sampai Rasulullah dalam hadisnya dimulai dengan kata-kata ingat, warning, penting, ingat bahwa di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Apabila dia bagus, maka bagus, baik seluruhnya. Tetapi apabila dia busuk, maka rusak seluruhnya. Apa itu? Dia adalah hati. Jadi ini pangkal mula baik buruknya manusia, permulaannya berasal dari hati. Itu di hadis. Kalau di Al-Quran menyebutkan bahwa kalau kita bersihkan hati kita, maka kita akan jadi orang yang beruntung. Ini Al-Quran. Qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang membersihkan hatinya. Beruntung dalam artian yang luas banget. Tapi sebaliknya, wa qad khaba man dassaha. Dan rugi, bangkrut orang yang mengotori hatinya, jiwanya dikotori, kita jadi rugi dalam arti ibadahnya habis, amal ibadahnya juga, bisnisnya bisa jadi karena pancaran negatif sehingga kita jadi merugi gitu. Nah, coba pelan-pelan Pak ilangin yang 6 sama ibu yang 4. Bapak yang 4, ibu yang 6. Gimana cara ngilanginnya Pak Haji? Ada caranya. Dengan mengucap alhamdulillah dari bangun tidur sampai mau tidur. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Terus saja diucap. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu aja ucap itu. Terus sampai terkabul. Nanti kalau itu udah bisa, baru deh Bapak praktekin tuh ilmu RDAI sambil bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Nah, nanti sambil jalan lagi, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz, sambil Bapak sholat taubat yang 68 kali sholat taubat. Harus. Sambil Bapak nggak boleh ingat-ingat masa lalu. Nggak boleh ingat-ingat masa lalu. Nah, nanti Bapak sambil nggak boleh berdebat sama ibu. Hal-hal kecil nggak boleh didebatin. Nah, Bapak sama ibu suka berdebat gak hal-hal kecil atau adu argumen? Nggak boleh. Nah, terakhir Bapak dan ibu nyumpahin. Kesel, nyumpahin yang positif. Lebih dari itu nggak ada. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Bebas mau nanya apa aja. Kita kan sudah amalkan itu yang bangun pukul 00, mandi pandan. Itu yang pertanyaan saya. Itu niatannya apa Ji? Apa? Ada niatannya kan? Oh, niatnya ikhlas semata karena Allah. Wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi robbil alamin. Hidup matiku ibadahku ikhlas semata karena Allah. Dan mandi. Iya. Saya bangun jam 00 ikhlas semata karena Allah. Saya senyum ikhlas semata karena Allah. Saya mandi ikhlas semata karena Allah. Saya tahajud ikhlas semata karena Allah. Saya baca Quran ikhlas semata karena Allah. Jangan saya baca Quran biar cair 10 miliar. Jangan. Nggak boleh. Karena Allah. Niat semata karena Allah. Nanti lihat hasilnya Pak. Luar biasa. Terus kedua nih Pak. Bapak masih ada orang tua. Bapak gak? Kalau saya sudah Ibu bapak masih ada gak? Sudah meninggal. Nggak ada. Ibu orang tuanya ibu masih ada gak? Sudah meninggal Pak. Dua-duanya? Iya. Bapak juga? Nah berarti Bapak mesti nyayangin istri nih. Sayang banget. Gimana nih sarannya biar gantinya
sayang sama orang tua kan nggak ada. Nah, Bapak harus sayang sama istri. Bisa nggak sayang sama istri? Bapak kalau boleh tahu, seperti apa sayangnya sama istri tercinta? Kalau saya sayang sekali sama dia, Haji. Apa? Sayang sekali sama Senang? istri saya. Iya, sayang. Sayang? Iya. Oh iya. Setiap hari saya bawa ke pasar untuk bantu sama-sama. Kalau bantuin mah udah biasa, Pak. Ya. Beliin emas sudah pernah belum? Justru uang dia yang pegang. Semua usaha itu saya serahkan sama istri. Oke. Saya tidak pernah megang. Bapak nggak pernah megang duit? Tidak pernah. Oh iya, itu lebih luar biasa lagi ya. Kapan Bu terakhir Bapak ditipu, Bu? Gak ada yang humor. Oh jadi Bapak sayang banget sama Ibu ya? Makanya duitnya semua dikasih Ibu ya? Iya. Wah, iya. Saya kalau ada perlu saya minta. Hah? Kalau ada perlu saya minta. Kalau perlu baru minta? Aduh. Kecuali begini aja. Kalau saya jualan, saya sudah ambil sebagian untuk saya, untuk binatang saya, untuk sedekah. Terus saya tidak pernah kasih tahu dia. Boleh begitu aja? Boleh. Sedekah jangan kasih tahu istri, Pak. Karena kalau saya kasih tahu dia, takutnya jangan sampai, wah, masa sampai begitu? Ya. Sedekah kan. Saya sedekah belum pernah ngasih tahu istri sampai hari ini. Sampai hari ini belum pernah saya ngasih tahu istri. Buat apa lo tahu? Orang ini buat pahala gue dikubur, emang lo ikut-ikutan? Kita mati nih, emang dia ngikut dikubur? Enggak, kita dibejekin sendiri ke dalam lubang. Ya, ya. Terus kita sedekah mesti lapor istri. Oh, laki-laki goblok. Janganlah sedekah sendiri tanpa sepengetahuan istri. Sedekah sendiri. Begitu. Kalau kan. istri bisa begitu, Haji? Bisa, Pak, Bu, bisa. Maksudnya kita sedekah tanpa Gak usah ngomong suami. Emang kalau nanti Bapak meninggal, Ibu mau ikut dalam kuburan? Nih Bapak meninggal nih. Terus Ibu ikut ke dalam kuburan mau? Enggak, nih Ibu meninggal. Bapak mau ikut ke kuburan Bapak? Saling Ibu. ngantar aja. Hah? Saling ngantar. Enggak, selama ini kan urusan Ngantar. Oh ngantar, masuk. Dikubur hidup-hidup. Termasuk tidak berani aja. Nah, makanya sedekah jangan ngomong-ngomong, sendiri aja. Karena kan kita ibadah kita, jangan lapor. Suamiku, aku mau sedekah. Lah kalau dia nggak setuju ngamuk. Yang ada kita berantem. Diem-diem aja. enggak kan selama ini kan urusan sedekah saya serahkan di suami, Pak. Oh ya boleh. Misalkan Ibu sedekah sendiri. Enggak, saya enggak sedekah, cuman urusan sedekah saya serahkan di suami begitu. Oh boleh. Itu bisa, Haji. Boleh, boleh. Tapi paling enak sedekah masing-masing, Bu. Oh iya. Paling enak, karena kan itu pribadi. Kita ini kan lagi ada duitnya, lagi guyup. Kalau nggak ada duitnya kita berantem, Pak. Kita nih suami istri, karena ada duitnya kita sayang-sayangan guyup. Nggak ada duitnya berantem, Pak. Oh berarti yang menyatukan suami istri duit, setuju, Pak. Duit. Duit. Kalau Ya kan misalkan Ibu mau beli atau mau bayar listrik atau mau bayar cicilan. Kalau duit nggak ada coba kesel nggak? Kesel lah. Kita nuntut suami lah. kalau mau dipikir Haji, saya ini berdagang dari bujang Haji. Hah? Berdagang ini dari bujang, dari Berdagang dari bujang. bujang sampai menikah. Saya menikah. Ini kenal istri di mana? Istri, siapa? Kenal istri di mana? Kalau kita kan satu kampung Haji, Hah? satu kampung. Oh satu kampung. Jadi kan asal Gorontalo Haji, orang asal Gorontalo, usaha di Ternate. Hmm. Itu merantau di Ternate tahun 90. Jadi Bapak Gorontalo, Ibu Gorontalo. Ya. Kenal di Gorontalo Ya. dari kecil. Ya. Oh. Merantau ke Ternate. Habis nikah. Ya. Habis nikah terus ke Ya. Ternate. Dapat anak berapa? 2 Haji. alhamdulillah. 2. Kenapa nggak nambah lagi? 3 lagi biar 5. Nah, waktu itu kita memang ada rencana Haji, cuma memang susah Haji. Susah. Ya. Mainnya di panci lah Pak, biar cepet jadi. Di penggorengan. Di atas kulkas. Di Ternate kan kita cuma jualan di Gorontalo. Jadi anak mahal nih 2 ya. Anak mahal. Pertama umur berapa? Anak pertama umur berapa? Sudah 27 tahun. Laki perempuan? Perempuan. Nomor 2? Yang nomor 2 umur 25. Laki perempuan? Laki-laki. Yang pertama apa kegiatannya? Di rumah, Haji. Di rumah. Nomor 2? Nomor 2 di sini di Jakarta. Oke. Iya. Kegiatannya apa? Kerja di Kimia Farma, Haji.
Kerja di Kimia Farma. Oh iya. Iya. Terus apa lagi bos yang mau diobrolin bos? Yang jadi pertanyaan saya Haji, Hah? kenapa berdagang itu kok saya begitu-begitu terus Haji? Apa? Tidak pernah ada peningkatan maksudnya. Maksudnya tidak ada peningkatan dalam berdagang. Dagangnya gitu-gitu aja. Ya. Nggak ada peningkatan. Iya. Mau ningkat, sedekahnya ditingkatin bos. Oh iya. Kita nih kadang bilang sama Allah, Allah kenapa ya dagang gini-gini aja? Ya sedekahnya dari dulu segitu, nggak ada perubahan, naikin dong. Dulu kita sedekah 100.000, sekarang 150. Dulu 100.000, sekarang 200 dong. Gitu ditingkatin aja nanti otomatis. Kita nih kalau rezeki nggak jalan karena sedekahnya kurang banyak. Sedekah subuh terutama Pak jangan bolong. Sedekah Jumat barokah jangan bolong. Setiap hari Jumat barokah jangan bolong. Saya lihat di TikTok, di YouTube, anak saya suruh cari kenapa Abdurrahman bin Auf kok kaya raya tajir melintir. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi. Nggak taunya di TikTok, di YouTube diceritain bahwa Abdurrahman bin Auf sedekah Jumatnya 10 kali dari sedekah subuh. Kira-kira segitu. Jadi kalau sedekah subuhnya 100.000, sedekah Jumat barokahnya 1 juta. Kalau kita kan enggak. Sedekah subuhnya 100.000, sedekah Jumat barokahnya 100.000. Janganlah. 10 kali lipat. Kalau sedekahnya Jumat 10 kali lipat dari sedekah biasa. Tapi kan kita belum berani Pak. Kan kita selalu lihat ke belakang. Aduh, ekonomi lagi begini gimana? Terus apa lagi Pak? Jangan bolong, sedekah Jumat barokah jangan bolong. Kalau bisa lagi, sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Tahu kan sholat ba'diyah qobliyah? Ya, 2 sebelum subuh, ya sudah amalkan itu Haji. 2 sebelum duhur, 2 habis duhur, 2 sebelum asar. Bisa? Setelah mengenal RDY itu saya sudah amalkan itu Haji. Sholat ba'diyah qobliyah? Iya. Oh iya. Semua sudah saya mengikuti, kan saya mengikuti YouTube. Semua saya amalkan. Ya. Tapi memang di sana itu aja kan kita berdagang kan banyak. Kalau lampu semua. Jadi kan memang pedagangnya lebih banyak daripada pembeli. Nah untuk menarik itu aja, menarik pembeli serta ke kita. Ya. Kalau pakai ilmu kearifan lokal ya biasa Pak. Bapak cebok alat kelamin Bapak siramin di depan toko, di depan warung. Umum itu mah. Ilmu kearifan lokal. Tapi kalau pengen itu pembelinya banyak, tetap sedekah Pak. Sedekahnya harus ditingkatin buat narik pembeli. Terus apa lagi Pak? Ibu apa lagi? Ayo bebas. Kalau saya itu cara meredam sifat 18 itu Haji. Dengan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dari bangun tidur sampai mau tidur. Kalau memang nggak bisa, sedekah. 1 sifat 100.000. Berarti 18 sifat 18 juta. Tambah ibu tadi yang dominan 4. Atau 6 tadi ibu. 4. Misalkan 4. 4 kali 10 juta. Jadi 40 juta. Bapak 6. 6 kali 10 juta. 60 juta. Gitu. Itu alternatif terakhir. Namanya bayar dam. Kena denda. Kayak bapak sama ibu mau umroh. Udah pakai baju ihram. Ada nyamuk dimatiin, kan kena denda. Nah itu bayar dendanya begitu. Nanti hilang sendiri. Kalau kita nggak sedekain nggak bisa. Tapi yang gratisan dulu aja, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang gratis dulu aja yang gampang. Nanti kalau memang alot susah, baru kita pakai sedekah. Tapi kalau sedekah subuh wajib, sedekah Jumat barokah wajib, sholat ba'diyah qobliyah wajib. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz wajib. Sholat taubat wajib. Kalau di RDAY paksain, nanti lihat hasilnya. Terus apa lagi? Ini hadis sedekah subuh. Ayo, ajarin. Ada hadis sedekah subuhnya begini kekuatannya. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada suatu pagi pun berlalu kecuali ada 2 malaikat yang turun. Salah satunya mereka berdoa, Allahumma, Allah
berikanlah ganti kepada orang yang bersedekah, didoakan untuk diganti lebih banyak yang bersedekah. Dan yang lainnya, yang satunya lagi berdoa, Allahumma, Allah binasakanlah harta orang yang menahan hartanya, yaitu orang yang tidak mau bersedekah. Jadi setiap subuh itu ada Dua dua malaikat. malaikat yang Turun. Yang Kamu. satu mendoakan kepada kita yang bersedekah, didoakan untuk diganti oleh Allah berlipat ganda. Yang satunya mendoakan untuk orang yang menahan diri dari hartanya untuk tidak disedekahkan. Doanya adalah Allahumma, Allah binasakanlah. Binasa. Kalau Bapak masih alhamdulillah masih bertahan, Ya. tidak meningkat begitu-begitu saja, harus bersyukur karena Bapak apa? Sedekah, masih sedekah. Jadi mungkin seperti Pak Haji sampaikan tadi, sedekahnya tidak ditingkatkan. Dulu omset Bapak sehari misalnya 10 juta, sedekah Bapak 50.000 sehari. Begitu omsetnya jadi 100 juta, sedekahnya tetap 50.000 lah. Akhirnya dikembalikan, bertahan terus seperti itu. Alhamdulillah masih ditahan. Kalau yang tidak, doanya ini tadi, binasakanlah harta orang yang menahan hartanya, tidak disedekahkan. Ini hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Maka sedekah subuh ini Pak Haji terus tekan, wajib. Kalau di RDAY, kalau di luar mah nggak wajib. Kalau di sini wajib. Makanya orang kadang kenapa ekonomi nggak berubah-ubah? Sedekah subuhnya bolong. Kenapa Ji? Kok gue dagangnya nggak ada perkembangan? Ya sedekah lu subuh bolong. Sedekah. Minimal paksain Pak. Ya. Kan orang kadang boleh gak Ji gue sedekahnya senyum? Boleh. Tapi kan buat apa? Senyum doang. Akhirnya orang harusnya ngasih duit kita tanda terima kasih, cuman disenyumin doang. Makasih ya Pak. Makasih ya Pak Haji Marco, cuman senyum doang, duitnya nggak keluar. Orang kita pagi-pagi nggak keluar duit. Makasih ya Pak, kabelnya udah nyampe Pak. Makasih ya Pak, paralonnya udah nyampe. Makasih ya Pak, bohlamnya udah nyampe. Kok makasih? Duitnya mana? Ya lu nggak sedekah subuh, cuman senyum doang. Nah, jadi maksa Pak. Kalau di sini saya maksa. Pokoknya paksa. Pagi-pagi tahajud, bagiin duitnya. Tamu-tamu yang pada ikut sedekah subuh, bagiin. Ada berapa orang? 20 orang, ada 50 orang, ada 100 orang, bagiin. Masakin. Kasih makan. Kalau saya Ji, begitu mengenal RDAY, Deketin mic-nya, nggak kedengeran saya. Februari kemarin. Gimana? Begitu saya mengenal RDAY dari bulan Februari Haji, Hah? jadi saya sedekah subuh saya arahkan ke RDAY. Iya, Tapi setiap 10 hari saya kirim Haji. Iya. Boleh gitu, Haji. boleh. Tapi sedikit Haji. Bapak sedekah subuhnya berapa setiap hari? Satu hari saya ambil 50. Aduh, kurang bos. 100.000, bisa gak 100.000? Jadi 30 hari 3 juta. Karena Kalau 50.000 kekecilan Pak. saya itu dari usaha Haji, saya itu dari usaha kita Haji. Kan baru usaha 50.000 mah sedikit aja. kurang greget. 100.000 dah, Oh saya. paksain. Iya iya. Berarti sebulan kan 3 juta. Iya. Untungnya apa sih Pak Haji? Untungnya nanti pada saat Bapak meninggal, Bapak nikmatin hasil dari sedekah itu. Soalnya kalau orang udah mati, itu pasti pengen buru-buru, pengen cepet hidup. Hidup lagi dong, hidup lagi dong. Emang kenapa lo pengen hidup lagi? Gue pengen sedekah. Lah kemarin lo waktu hidup kemana aja lo gak sedekah? Lo malah ML lagi ya, nenen lagi, ML lagi. Ibu kata Pak Haji itu. Jangan dengerin Pak Haji lah, sedekah dulu. Baru itu bonus. Karena itu Haji, pengaruh hitungan-hitungan itu Haji. Hah? Masih ada hitungan-hitungannya kan Haji. Apa? Masih ada hitungan-hitungannya. Hitung-hitungannya. Maksudnya
kita harus sedekah apa? Tiap Bapak pokoknya paksain, ada uang nggak ada uang, sedekah subuh 100.000. Ya, Paksain. ya. Ayo setiap bulan harus Anggap ada. aja ini 100.000, Bapak 25.000, istri 25.000, anak 25.000, anak 25.000. Jadi 100.000 berempat. Karena setiap bulan angsurannya pasti 7 juta lebih haji ke bank. Coba, Insya Allah. cicilannya. Ya, kan modal bank haji, tujuan kita modal bank. Pak, 200 juta. Bapak kan ngalamin sekarang cicilan banknya 7 juta ya. Saya udah ngalamin dulu Pak, bayar cicilan mobilnya anak yatim, jadi orang sedekah. Saya yang nyicil, dia kan bayar DP. Mobilnya mau ditarik sama leasing. Mobilnya disedekain ke sini, yang nurusin cicilan siapa? Saya. Berapa sebulan? Hampir 200 juta bayar cicilan mobil. Alhamdulillah tuh udah pada lunas semua. Coba bayangin Pak. Pak Haji, aku mau sedekain mobil ya buat anak yatim. Apa misalkan? Mitsubishi Colt 120 SS misalkan. Atau Grand Max atau Suzuki Carry misalkan. Oh iya, BPKB-nya mana? Masih nyicil Pak Haji. Ya udah, akhirnya kita nurusin cicilan. Ada lagi Karimun, ada lagi R3, ada lagi Avanza, ada lagi Luxio. Bapak kalau lihat tuh mobil yang sekarang banyak tuh di luar, itu mobil cicilan semua Pak. Sebulan 200 juta. Tapi yang namanya kita sedekah subuhnya nggak bolong, ada aja. Ada aja. Alhamdulillah ada aja. Gitu. Pokoknya Bapak paksain Pak, yang namanya sedekah paksain. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz, paksain. Sholat tobat paksain. Sholat ba'diyah qobliyah paksain. Sedekah Jumat barokah paksain. Nanti Bapak lihat hasilnya nih. Saya mau tahun ini Bapak selesai hutang-hutangnya semua. Tahun ini. Jadi tahun 2026 tidak ada hutang lagi. Bisa gak Pak Haji? Ya harus bisa lah. Masa gak bisa? Harus bisa. Bisa dan pasti bisa. Tapi kan kita kadang suka ngeluhnya gini Pak. Ini cicilan sampai kapan ya? Tiap bulan bayar. Cicilan sampai kapan ya? Itu namanya ngeluh Bu. Udah aja jangan dipikirin. Jangan dipikirin. Ada orang ngasih mobil Grand Max, Grand Pan apa tuh namanya tuh, yang warna putih tuh, yang buat belanja sayuran tuh. Itu cicilannya sebulan 4 juta. Jadi dia baru kredit sebulan, nggak bisa nerusin. Mobilnya mau ditarik sama leasing, disedekain kemari. Aduh, saya bilang ngapain disedekain? Iyalah Pak Haji buat amal ibadah saya, ampret jadi gue yang nyicil. Sampai sekarang tuh kita nyicil warna putih. Tapi ya nggak apa-apa, udah aja cicil. Udah aja cicil. Udah aja cicil. Saya itu yang begitu Haji. Hah? Kadang kan saya mikir sampai kapan hutang lunas? Nggak boleh itu Sampai namanya ngeluh, kapan ngeluh. cicilan berakhir ya? Iya, itu jadinya itu masuk di pasal 18 ngeluh, Iya. mikir, komen, gundah, gelisah, murung, sedih. 7 pasal. Ini dengan hutang. Dulu yang kredit siapa? Bapak Yang sama-sama aja. Ya udah janganlah, jangan diseselin. Itu kan masa lalu. Iya. Jangan diseselin. Aduh, gue nyesel nih sama istri gue. Dulu kan istri gue langsing, kenapa sekarang kok jadi gemuk ya? Janganlah Bu, dulu langsing kan masih gadis. Sekarang anaknya udah lahir 3. Udah gemuk wajar. Gimana caranya biar kurus? Ya ntar dilepas di kandang anjing herder biar langsing. Saya terus terang aja, kita ini kan modal awalnya itu dari kredit aja. Ya. Kita hidup dari kredit Dari bank cicilan. sampai sekarang. Jadi kayak terbiasa begitu. Setelah setengah ditelepon sama bank, ditawarin lagi aja, ditawarin. Ya namanya dia kan dikejar target Pak marketing. Jadi tawarin terus lah, Bapak mau gak top up? Ya. Bapak mau gak top up? Nanti kalau dari bank lain, Bapak mau gak take over Pak? Bapak pinjeminnya di mana? BRI, orang Mandiri nanyain. Bapak mau gak take over?
Udah di take over di Mandiri, ada lebihnya. Misalkan berapa? 100 juta. Nanti dari Bank BNI 46 telepon lagi, Pak mau gak Pak take over lagi, lebih lagi 200. Tapi kan cicilannya masih ada. Namanya orang marketing emang begitu Bu, karena kan dia dikejar target. Tinggal kitanya aja bisa ngendaliin diri apa enggak. Tapi kan kita kadang kan lumayan nih Pak, 100 juta nih, bisa buat anak-anak bayar kuliah. Ya udah, ada take over dari Bank BRI ke Mandiri, dari Mandiri ke BNI 46, dari BNI 46 ke BC. Yang repot kalau BPR kejem bener, nggak ada teding aling-aling, bapak nggak bisa bayar langsung aja dia lelang. Udah Bu, biarin aja, jangan sedih. Ibu kan buat apa sedih? Saya juga kalau dipikir juga dulu, kenapa ya kok utang saya nggak lunas-lunas? Oh saya ngeluh, nggak mau gue lawan, nggak mau gue lawan. Maksudnya mau terlepas dari hutang itu Haji? Ya jangan ngeluh, ibunya ngeluh kan. Saya misalkan ngajarin ibu, sama juga saya dorong mobil ibu diinjek remnya, jadi nggak jalan. Nah jangan ngeluh, coba yang 18 dihilangin dulu. Saya mau 18 hilang sekarang, besok pagi harus lunas. Hari Selasa semuanya lunas, tapi 18 nggak boleh ada. Ini kan ibu masih ada. Jadi hari ini sifat 18-nya sifat setannya nggak ada, Selasa besok utang lunas semua. Tapi mesti nggak ada. Bisa gak? Bisa. Ya udah, besok Selasa masih ada, ulangi lagi. Rebo nggak boleh ada. Ulangi lagi. Kemis nggak boleh ada. Kejem dah, ayo. Sifat 18 nggak boleh ada. Begitu. Kita kan 18 masih ada. Pulang dari sini Haji, Ya. saya kasih tinggal dari sini semua itu sifat-sifat Haji. Iya. Kalau bisa, Bapak kesini tadi naik apa berdua sama Ibu dari Ternate? Dari kemarin Haji, kemarin sore, Ya, naik apa? pesawat. Naik pesawat. Nah, bisa gak Bapak nanti pas pulang dari sini sampai di Ternate, sifat 18 nggak boleh ada. Mulai latihan nanti di perjalanan dari sini. Nggak boleh. Harus romantis. Bapak pernah gak kalau jalan berdua nuntun istri atau istri nuntun suami? Kalau jalan di bandara, di tangga jalan naik ke atas, dituntun. Bisa gak? Tuntunan. Saya nggak tuntun bagaimana Haji? Hah? Tuntunannya bagaimana tuntunannya? Bapak megang tangan ibu gini. Kalau jalan, bisa gak? Oh, tak mau Haji kalau dipegang. Nggak mau. Waduh. Kalau saya Pak belum pernah megang tangan istri. Yang saya pegang alat kelamin istri kalau saya tuntun. Iya. Coba Bapak pegang alat kelamin istri kalau lagi jalan berdua. Berani gak? Biar cepat terkabul. Nanti viral, nggak apa-apa. Ada seorang jawara pegang alat kelamin istrinya di bandara. Nggak apa-apa. Yang penting kan dia harus romantis Bu. Kalau saya lihat kenapa hajat ibu lemot sama bapak? Karena ibu kurang romantis sama bapak. Coba romantis. Bisa gak romantis? Kalau di pesawat duduk berdua gak? Dua Haji. Nah pura-pura bapak mabok. Nanti masukin ke dalam kerudungan ibu sambil nyusu sama ibu di dalam pesawat. Kalau ditanya sama pramugari, Bapak kenapa Bu? Iya nih lagi mabok. Nah udah disusuin. Nanti turun dari pesawat terkabul hajatnya. Alasannya lagi pingsan. Boleh gak Pak Haji jangan di pesawat? Pas naik mobil aja dari sini ke bandara. Boleh. Duduk di belakang. Bilang sama supirnya, Pak supir jangan lihat ke belakang ya. Kenapa? Saya lagi mau pingsan. Udah disusuin. Romantis. Coba dia romantis. Di rumah saja Haji, ini terserah Haji. Romantis bagaimana Pak Haji Ibu maksud? nawarin nyusu sama bapak. Wah, enggak pernah Haji. Nggak pernah. Aduh. Saya hampir tiap hari Pak. Saya saja Haji, ini nanti mulai RDY ini, harus saya kan kasih tahu dia ini saya. Ya. Itu baru dia mau Haji, mau saya minta. Tapi tidak nawarin Haji, saya minta terus. Oh minta terus, nggak boleh.
Harus istri yang nawarin. Lalu mikir utangnya Haji. Oke. Istri yang nawarin berhubungan suami istri atau istri yang nawarin nyusu, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Selalu di atas 1 M. Bapak kalau manggil ibu apa kalau boleh tahu? Mak. Mak. Nah, ibu kalau manggil bapak apa? Ayah. Ayah. Nyusu dulu ya ayah. Itu. Nanti bapak langsung nyusu. Cuk. Kenapa bu kalau nyusuin suami ogah-ogahan bu males? Karena otaknya pemikiran masih ada utang ya. Apa nunggu utangnya lunas dulu baru mau nyusuin? Enggak, maksudnya kan pemikiran enggak ke situ Haji. Apa? Pemikiran enggak ke apa itu enggak. Enggak pemikiran enggak menyusui. Iya, gitu. Jadi pemikirannya apa? Ke tempat lain Haji. Ke tempat Tempat lain. usaha. Nih, Bu. Utang, ya. Ibu kan pernah punya anak pertama. Ya. Pada saat lahir ibu nyusuin kan? Ya. Rezeki ada aja. Lahir anak kedua ibu susuin, rezeki ada aja. Nah sekarang anak udah gede-gede, udah 27 tahun, udah 25 tahun. Nah bisa gak rezeki saya kayak dulu, anak saya masih kecil-kecil? Nggak ada bayi. Nah ini ada bayi. Kenapa nggak ini kita jadiin bayi aja nih, suami kita tercinta? Ayo ya, bapak ayah aku jadiin bayi ya. Dijadiin bayi nyusu deh. Anggap aja ini bayi tabung dulu. Nanti kalau udah utang lunas, ya jangan disusuin lagi lah, diplakban mulutnya dia. Udah lo, libur lo selamanya lo. Sampai terkabul aja bu, namanya romantis. Bapak umur berapa? Saya 54 aja. 54. Ibu? 50. 50. Pak, jarang loh usia di atas 50 tahun, mau laki mau perempuan, romantis. Nggak ada. Coba Bapak lihat. Di mana? Hanya di RDI aja. Biasa kita kalau udah umur 50 tahun masing-masing. Ya. Nah, coba Bapak. Romantis. Kemana-mana tuntunan. Gitu. Pak Haji jamin? Pastilah saya jamin lah. Soalnya kalau Bapak nggak romantis, setannya seneng. Godain terus. Utangnya top up. Utangnya top up. Utangnya take over. Jadi utangnya nambah terus. Nanti kalau uangnya udah habis buat bayar cicilan, nanti bapak sama ibu bertengkar, ribut gara-gara apa? Ya nggak bisa bayar ini, nggak bisa bayar ini. Akhirnya rumah tangga jadi renggang. Akhirnya jadi korban rumah tangga. Maksudnya di usia kita 50 tahun kita harus ribut? Nggak mau lah. Kita lawan setan dengan cara apa? Kasih sayang, terima kasih, cinta kasih dengan cara romantis. Pak Haji berarti ini romantis wajib. Hasilnya pasti. Gitu. Yang nawarin siapa? Ya istri kalau bisa. Suami nunggu. Itu wajib Haji. Wajib. Ibu yang nawarin. Nggak pernah Haji. Nggak pernah nawarin. Susah. Nah ini Pak di sini harus nawarin. Nanti kan ibu yang terkabul, cair 10 miliar. Nah bapak ibu kasih dah, nggak usah banyak-banyak, 10 juta aja. Karena suami kalau megang duit banyak bertingkah. Jadi pegang 10 juta aja ya pak ya. Ibu biar 9 miliar 990 juta ya. Nggak apa-apa kan? Tuh mau dia bu. Dah anggap aja ini pesugihan kita. Sampai sekarang dia yang pegang Haji, saya dapat pegang. Hah? Sampai sekarang dia yang pegang uang. Yang pegang uang? Iya, setuju. Setuju. Nggak apa-apa, tapi yang mau ibu wajib nawarin ke bapak. Nyusu, nenen, ML. Pokoknya romantis deh. Bapak mau kan? Mau Haji. Oh tuh, mau tuh bu. Sekarang bisa nggak prakteknya sekarang? Di sini. Kita sebagai penonton. Ayo. Biar cair besok Selasa. Itu ML itu aja nanti YouTube ini baru dia jarang menolak. Oh jarang nolak? Iya, setelah YouTube ini juga, setelah RRI. Setelah nonton YouTube? Ya. Jadi kalau bapak minta pasti dikasih?
Iya sekarang. Oh sekarang, kalau dulu? Dulu waduh susah aja. Waduh, lari-larian ya Pak? Naik ke atas tiang listrik ya Pak? Alasannya macam-macam lah, capek lah. Capek lah, Aduh, pegelinu lah. iya. Aduh, justru itu Pak yang jadi duit. Para istri belum ngeh. Nanti setelah ini udah praktek. Bisa Ibu? Tawarin ya? Ya. Tuh mau Pak, oke. Saya, Pak. Ya nanti Bapak kasih tahu saya ya. Oh, saya. Kalau Ibu nawarin Bapak video call sama saya. Terus aja Ya. sambil kita MR kita ucapan apa aja yang kita ucapkan, bisa doa apa. Alhamdulillah terkabul, alhamdulillah terkabul, alhamdulillah cair, alhamdulillah cair, alhamdulillah lunas, alhamdulillah lunas. Apa aja? Ucapan Pokoknya saya- diawali dengan alhamdulillah. Ucapan saya atau ucapan istri? Ucapan ibu boleh, ucapan bapak boleh. Kemarin ada orang Indramayu Iya. tinggal di Cikarang. Pada saat dia berhubungan suami istri, si suaminya ngomong, cair, 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 terkabul, 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 cair. Iya betul. Orang Cikarang yang kayak orang India, orang Indramayu. Nah ibu juga begitu. Dia bikin kusen tadi malam, cair, 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 terkabul, terkabul. Nah bapak ngomong begitu, ibu juga boleh bilang. Gitu. Kalau bapak sama ibu romantis, kalau di rumah bisa kan? Bisa. Nggak ada yang ganggu kan? Ya, Enggak kan? Nah, coba. Ada? Enggak ada. Nggak ada. Ya, udah coba romantis deh, Bu. Bikin bapak. Nanti kalau bapak udah keluar spermanya, ibu yang bersihin di alat kelaminnya suami. Karena kalau istri yang bersihin alat kelamin suami, bersihin, itu saldonya nggak mungkin di bawah 1 M. Boleh gak Pak Haji aku bersihin bekas spermanya suami pakai gerinda? Boleh pakai gerinda. Janganlah pakai tisu basah. Amplas. Pakai amplas. Amplas 5.000. saya gimana? Ada lagi? Susah gak kalau dipraktekin? Dia nggak pakai ABC loh, cuman romantis. Romantis. Cinta kasih, kasih sayang. Bisa? Saya. Harus bisa lah. Saya. Ada lagi? Kalau ibu nggak mau digandeng tangannya, bapak yang aktif gandeng dulu gimana? Gandeng? Gandengan maksudnya. Ya gandengan. Kemana aja? Nanti di bandara digandeng. Mau naik ke dalam pesawat digandeng. Kalau ini enggak mau Haji. Hah? Kalau saya mau, ini enggak mau. Apa harus selalu bergandengan Ya, Haji? malu. Harus, kan romantis. Dulu waktu ibu pacaran gandengan nggak sama suami tercinta? Waktu pacaran, Oh, dulu tidak pernah gandengan Haji. nggak pernah. Kan dulu masih malu-malu Haji. Oh dulu masih malu-malu. Waktu pengantin baru gandengan nggak bapak? Pengantin baru itu yang gandengan. Gandengan. Nah seperti pengantin baru. Dicoba Pak Haji. Dicoba. Dicoba. Oh dicoba dulu. Jalan bolak-balik gimana? 10 kali. Kesono kesini, kesono kesini. Nanti yang di belakang tuh jadi juri. Saya jadi, jadi juri tuh. Juri gandengan. Biar kameramen yang ngacang. Ya, Harus Pak. Makasih Haji. Karena yang bikin bapak duitnya banyak, kaya raya tajam melintir, karena keromantisannya, keharmonisannya. Itu Pak. Tidak ada di tempat lain ngajarin di usia bapak 54, ibu 50, wajib romantis nggak ada. Kalau di sini wajib romantis. Karena itu yang bisa nolong bapak keluar dari kesulitan, itu yang bisa nolong ibu keluar dari kesulitan. Keromantisan, romantis. Kayak sapu lidi, kalau satu kan buat nyapu nggak bisa. Kalau dua kan bisa buat nyapu. Jadi mesti di satu ikat perkawinan, pernikahan, kompak. Bisa? Bapak pernah gak kalau makan nyuapin istri, atau istri kalau makan nyuapin suami, pernah gak? Enggak pernah. Wajib Bu. Jadi ibu harus nyuapin suami, gitu Pak. Jadi kalau bapak mau makan nggak boleh makan sendiri, wajib ibu yang nyuapin. Tapi tangannya ibu jangan digigit ya Pak.
Oh, pakai tangan Haji, pakai tangan. Pakai tangan Pak, lebih manjur. Enggak pernah Haji. Oh, nggak pernah, harus mulai pulang dari sini disuapin. Bapak pernah gak mandinya dimandiin sama istri? Enggak pernah. Nggak pernah, wajib Bapak dimandiin sama istri. Tapi ibu nggak boleh telanjang bulat, harus Bapak yang telanjang bulat. Ibu pakai daster, nggak boleh pakai BH, nggak boleh pakai celana dalam. Boleh gak saya sebagai suami pada saat mandi megang-megang nenek istri? Boleh lah, masukin dari bawah. Kok Pak Haji tahu? Ya kan gue pakarnya untuk mandiin. Pialanya banyak, nanti Bapak saya kasih pialanya. Saya yang ikut kejuaraan, Bapak yang dapat piala. Terus apa lagi bos? Kalau ya dari pihak bapak yang mandiin istri enggak bisa. Oh nggak boleh. Kalau laki-laki mandiin istri nanti pasti cerai. Nanti pasti cerai. Nggak boleh. Saya dulu begitu aja sebelum kenal RAJ. Iya. Selalu dia minta mandi dari saya. Jadi saya mandi, saya gosok. Tapi kita berkali terus aja. Jangan, ekonominya turun Pak. Ya. Turun akhirnya nanti ribut pisah dah. Ya. Kok Pak Haji tahu? Akan saya pakarnya Pak. Ya. Jangan. Atau suami nyuapin istri juga enggak bisa. Suami nyuapin istri nggak bisa. Mesti istri nyuapin suami. Kalau suami nyuapin istri, utangnya nggak lunas-lunas. Yang ada nambah terus. Ekonomi turun terus. Gitu. Nggak boleh. Harus Bapak dimandiin sama istri. Nanti naik rezekinya. Rumahnya bisa 1000 meter. Istri yang hobinya mandiin suami, rumahnya 1000 meter. Minimal mobilnya 2. Mobil sedannya 2. Minimal mobil sedannya 2. Kok gitu Pak Haji? Ya kan udah kelihatan contohnya banyak. Rumahnya 1000 meter. Jadi nanti ibu jangan dimandiin sama bapak. Jadi kalau mau dimandiin bapak, enggak. Bapak aja yang aku mandiin. Gitu. Nanti habis dimandiin, diandukin sama istri. Bapak diandukin. Nanti bapak tidur di tempat tidur, kakinya diangkat, selakangannya dipetel-petel. Kok Pak Haji tahu? Ya kan saya instrukturnya. Iya, saya kalau suruh jadi instruktur cocok deh saya. Senang. Hobi. Instruktur ngandukin suami. Acting mulai. Nah, kakinya diangkat, dipetel-petel gitu. Tapi kalau di kamar Haji? Kalau di kamar? Di kamar ya. Istri bisa pegang laki-laki. Boleh megang alat kelamin istri. Pegangan juga bisa. Iya, Pak. Saya belum pernah nih, Pak, pakai baju sendiri sampai hari ini. Selalu dipakai sama istri. Baju, kaos kutang, celana dalam, celana panjang, ini baju. Gak pernah dipakai sama istri. Nih, rezekinya Pak, gak pernah berhenti. Jadi Bapak jangan pakai baju sendiri. Jadi kalau ibu nggak ada, Bapak jangan pakai baju. Nunggu istri dulu. Selesai masak dari dapur, baru istri kan masuk ke kamar, baru Bapak dipakein baju. Jadi kalau istri belum masuk kamar, Bapak di kamar aja udah, jangan pakai baju telanjang bulat. Kalau istri di luar, Pak. Hah? Lari ke depan. Tolong ibu-ibu, tolong dong pakein baju saya. Jadi yang makein celana dalam, kaos kutang, baju, celana panjang, itu wajib Pak, pasangan kita. Bukan kita yang pakai sendiri. Dari kita sebelum kenal RDAY itu Pak, sudah di usia begini tapi kita Diusir sama? Di usia sekarang sering cekcok Pak. Diusir sama siapa? Di usia sekarang. Oh, di usia iya, sekarang. Sering cekcok. Ya kan awalnya ibu disuapin sama suami, nggak boleh kan ibu. Nggak disuapin Pak Haji, Apa? cuman dimandiin begitu. Oh dimandiin, nggak boleh. Istri yang dimandiin sama suami, bonusnya rumah tangganya cekcok Bu. Cekcok aja, ada perselisihan aja. Awalnya memang bicara baik-baik, Iya. habis itu meningkat sambil Ribut. ribut. Aduh, udah deh sekarang Bapak telanjang, anggap itu kamar mandi di belakang, kita praktek, ibu mandiin coba. Saya kasih tahu tutorialnya. Oh, gitu. Ambil paralon.
jadi. Ini kan kalau bapak dan ibu nggak privat nggak tahu nih. Iya. Ya. Di situ Ji. Kenapa gue ribut? Oh, karena ibu suka dimandi sama bapak. Nah, sekarang jangan. Besok juga dikasih tahu sama anak. Nanti kalau kamu punya istri, jangan sekali-kali ya mandiin istri kamu, nggak boleh. Ya. Ini kan manfaatnya kita privat. Kalau nggak privat nggak ketahuan. Iya. Kamu kalau bulan Ramadan, malam takbiran, apakah Idul Adha, Idul Fitri, jangan berhubungan suami istri ya, nggak boleh. Nanti anaknya cacat, nanti anaknya idiot. Amin baik, jabang baik, jangan sampai nanti anaknya itu power syndrome. Gitu. Pak Haji, kenapa anak saya power syndrome? Ya iya loh, orang malam takbiran pada takbir lo malah takbir di bawah, dung 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 dung. Harusnya kan takbirnya di atas. Iya. Oh, kalau kita nggak pernah takbiran Pak malam Hah? lebaran. Kalau saya nih, Kalau malam Idul Adha, Idul Fitri kan takbirnya di atas, ya, mukul beduk. Iya. Nah, kalau kita mukul beduknya di bawah, nggak boleh. Tahu nggak beduk di bawah? Iya. Alat kelamin istri dipukul-pukul berkita tuh beduk bawah. Nggak boleh. Nanti anaknya cacat. Kok Pak Haji tahu? Lah, itu mah zaman nenek kita dulu udah ada. Nggak taunya ada hadisnya, apa ada apanya coba. Ceritanya. Coba ceritanya. Ada gak? Nih, biar Bapak denger nanti. Kasih ilmunya ini ke anak-anak Bapak. Nanti kasih tahu kalau malam takbiran, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, jangan berhubungan suami istri ya. Gitu, nggak boleh. ML, nah, nanti anaknya jadi idiot, anaknya jadi power syndrome. Ini adanya di RDI doang Pak, ilmu ini di tempat lain nggak ada. Untung Bapak privat. iya, itu Ji. Terus setiap ML Haji, setiap ML. Kalau ML, kenapa? Ya, itu kan saya sendiri yang bukain itu. Itu Bukain celananya istri? Oh nggak boleh. harus dibuka sendiri. Harus istri buka sendiri, bapak yang bukain istri. Wah, itu nggak pernah begitu Haji. Selama ini saya terus yang buka Haji. Oh jadi bapak yang meretelin itu bajunya istri? Iya. Aduh, itu saldonya habis Pak. Kalau bapak bukain bajunya istri, itu duitnya habis, cicilan ada aja pengeluaran, uang masuknya gede, pengeluarannya lebih gede lagi. Masuk 100, keluarnya 125. Jangan. Mulai besok, istri harus buka sendiri. Bapak kalau mau Pak, kalau Bapak mau, Bapak naik dulu ke tempat tidur, telanjang bulat sendiri dulu boleh. Tapi Bapak nggak boleh bukain bajunya istri. Nggak boleh. Jadi Bapak telanjang dulu di kamar, masuk ke dalam selimut, nanti ibu nyusul. Itu juga boleh. Itu juga lebih cepat. Mau praktekin? Cari selimut dulu bentar. Sudah tahu Haji. Pokoknya Bapak nggak boleh meretelin bajunya istri, nggak boleh ya. Jangan. Harus istri yang meretelin sendiri. Buka sendiri, meretelin sendiri. Buka BH ya dia buka BH sendiri. Kalau minta tolong ya dibukain karena mungkin buru-buru udah nggak tahan dibukain. Tapi yang buka nanti ibu, jangan bapak. Kok Pak Haji tahu? Ya kan saya pakarnya. Saya panitia lomba. Lomba judul lomba ML. Ada lagi? Apa lagi, Ibu? Bapak apa lagi? Itu yang selain sedekah, atau itu lemak saja. Ya. Apalagi yang supaya dagangnya kita laris saja. Pokoknya nih Pak, Bapak wajib sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat Barokah jangan bolong. Bapak wajib nyusu setiap hari jangan bolong. Setiap hari nyusu jangan bolong. Bapak sholat badiah qobliyah jangan bolong. Bangun jam 00, senyum mandi pagi, tahajud, baca Quran wajib. Sholat taubat wajib. Udah itu aja. Nanti Bapak diajarin cair 10 miliar. Ajarin. Cair 10 miliar tiap bulan. Ajarin. Dikasih uang bibit dari Pak Haji ya. Nanti disimpan, jangan untuk kembalian atau untuk belanja. Ya. Jadi ucap begini, nanti ada
kertasnya ini. Nanti kita kasih kertasnya. Nanti bahasanya bisa diolah sendiri, dikembangkan sendiri ya. Tidak harus persis. Ada contoh dari Pak Haji Marko di YouTube ada, ini ada, di kertas ada. Bapak yang enak yang mana nanti dari pakai bahasa Ternate sendiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah atas ridha Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabulkan. Nah, dipanggil. Ganteng, 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 ganteng datang ya, ganteng. Datang ke rumah saya, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke rekening, undang, ajak, datang ke rumah saya sini, bawa kawanmu sebanyak-banyaknya. Undang, ajak, datang ke sini, bawa kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar. Saya butuh uang 10 miliar. Undang ya, ajak ya, datang ya ke sini, bawa kawanmu sebanyak-banyaknya. Diulang, diulang, diulang. Minimal 9 kali, waktunya bebas, habis sholat juga boleh. Waktu-waktu tertentu lagi senang, lagi mood, pengen, ya udah praktekin kapan saja. Nggak ada harus kapan, nggak ada. Ya. Ini ada, tak ganti. Ini nanti bacaan tokonya biar laris pelanggannya, mengundang pelanggan. Ya, praktekin ntar. Bisa? Harus bisa. 10 miliar. Amin. Ibu tawarin dulu ML duluan ke Bapak. Bisa? Tiap hari? Bisa? Bisa Pak, tiap hari Pak. Selamat memulai ML. Sip, cair 10M. Terkabul. Cair ya, 10M ya. Pasti ya. Nggak boleh panis. Nggak boleh. Sip. Ayo.